Kamu mau jadi YouTuber, tapi masih bingung jenis konten apa yang mau kamu buat. Sampai hari ini pun kamu belum buat konten apapun. Oke, di video kali ini saya akan membagikan beberapa contoh konten yang bisa kamu buat dan itu sangat simple, mudah sekali dikerjakan buat kamu para pemula. Jangan lewatkan video ini, simak sampai selesai. Bagi seorang konten kreator pemula, tentunya seringkali mengalami kebingungan. Jenis konten apa yang mau dibuat dan juga mungkin bingung dimulainya dari mana. Sehingga sampai hari ini pun ketika kamu menonton video ini, bisa jadi kamu masih kebingungan. Mau bikin konten apa ataupun jenisnya seperti apa. Nah, kita langsung bahas saja beberapa jenis konten yang bisa kamu buat dan itu sangat mudah sekali dikerjakan. Yang pertama, video review produk. Nah, ini menurut saya sangat simpel sekali karena kamu bisa mereview semua produk yang ada di rumahmu. Benar sekali, tidak mesti barang yang mahal, yang jelas produknya ada manfaatnya dan juga memberikan rekomendasi kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan manfaat dari video yang kamu buat. Ingat, ini sangat simpel karena kamu pasti punya barang yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Baik itu dari kenyamanan, baik itu dari harga, kamu bisa berikan dan rekomendasikan kepada orang lain di luar sana. Nah, kuncinya barang itu ada di rumahmu. Seringkali kita melihat video orang lain yang review produk handphone, laptop, ataupun barang-barang yang wow secara teknologi, padahal kamu bisa mulai mereview produk yang ada di rumahmu. Mulai dari baju, kemudian celana, bahkan mikrofon, ataupun alat-alat yang sudah biasa kamu gunakan. Karena mereview produk tentunya mungkin kalau produknya tidak ada di rumah, kamu memerlukan modal yang besar. So, kuncinya mulailah mereview semua produk yang ada di rumahmu. Yang kedua, pengalaman ataupun cerita pribadi yang kamu alami. Nah, ini juga sangat simpel menurut saya. Karena bisa jadi kamu punya pengalaman bagus ataupun pengalaman lucu, bahkan bisa jadi pengalaman yang sangat menyedihkan dan itu bisa dijadikan pelajaran untuk orang lain. Misalnya kamu punya pengalaman pertama kali naik kereta Wush atau misalnya pertama kali kamu interview kerja atau misalnya kamu pertama kali makan di restoran. Nah, itu bisa menjadi konten yang bisa kamu buat di channel YouTube-mu. Pengalaman, dan setiap orang tentu berbeda pengalamannya. Bisa jadi pengalamanmu bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi, yang kedua adalah pengalaman ataupun cerita pribadimu. Tapi ingat, jaga privacy ya, tetap jaga privacy karena ini adalah dunia luar gitu ya, yang sangat luas. Di YouTube ini lebih dari TV, semua orang bisa mengakses informasi dan hati-hati dengan privasi pribadimu. So, ketika kamu mau bercerita pengalaman, tetap jaga privasi. Ya, sering kan kamu melihat mungkin ada orang yang pengalaman ketika pergi ke kebun binatang, kemudian pengalaman berkeliling di di alun-alun kota, kemudian bermain bersama keluarga. Nah, itu bisa dibagikan di channel YouTube. Kemudian yang selanjutnya adalah tutorial. Nah, ini adalah video yang sedang saya buat ataupun misalnya tips dan trik ya, ataupun misalnya cara-cara yang lainnya yang jelas. Ketika kamu punya kemampuan dan juga kamu punya skill di bidang tersebut, kamu bisa bikin tutorialnya. Misalnya, kamu jago bikin
kue, buatlah video cara membuat kue. Terus kamu misalnya jago edit di Canva, bikin video tutorial cara edit di Canva. Itu bisa kamu bagikan kepada semua orang. Atau misalnya tata cara merawat motor, kemudian bagaimana cara menjaga komputer dan lainnya yang tentunya itu akan dicari oleh banyak orang. Termasuk saya, ketika saya punya alat baru, tentu saya biasanya mencari tutorial cara menggunakannya. Ataupun ketika saya mau bikin thumbnail di YouTube, biasanya saya akan cari tutorial cara-caranya. Termasuk dalam dunia pekerjaan, misalnya kamu jago Excel, Word, dan yang lainnya, itu bisa banget dijadikan konten di channel YouTube-mu. Yang selanjutnya yaitu video reaksi ataupun komentator gitu ya. Nah, ini kan sering ya, misalnya lihat berita, kamu memberikan reaksi ataupun kamu memberikan sudut pandang kamu terhadap sebuah kejadian, ataupun misalnya kamu membuat reaksi pada video orang lain, wow, luar biasa, keren, ataupun kamu menyampaikan pendapat dari sebuah kejadian. Misalnya berita, kamu komentari ya, dan ini sering banget gitu ya, sering banget dan mudah banget dikerjakan ya, karena mungkin pada dasarnya kita kan sering ya, ataupun seneng dan itu sangat mudah untuk mengomentari orang lain gitu ya, mengomentari kejadian orang lain. Tapi ingat, tetap harus menjaga adab. Karena adab itu penting. Jangan sampai kita justru menyebarkan hoax dan juga malah kita membuat berita yang aneh-aneh yang istilahnya dapat menimbulkan keresahan ataupun kegaduhan di dunia maya. So, tetap jaga adab. Nah, kemudian yang terakhir ada vlog sehari-hari. Nah, ini juga sangat mudah sekali. Misalnya aktivitas kamu ketika berangkat kerja, ataupun ketika aktivitas weekend, ya, ataupun misalnya aktivitas bersama keluarga, vlog-vlog harian yang bisa kamu buat di rumah, di tempat kamu kerja. Tapi ingat, tetap harus profesional gitu ya. Misalnya ketika kamu kerja, di jam kerja kamu malah bikin vlog. Nah, itu sangat tidak disarankan. Kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan, bisa kamu buat vlognya. Misalnya kamu bikin vlog mencari makanan di sekitar rumah, atau misalnya vlog jajanan rumah gitu ya. Wah, Masya Allah, itu sangat mudah sekali dikerjakan. Oke, menurut kamu dari 5 ide konten, mana yang paling mudah? Ya, silahkan ditulis di kolom komentar, karena tentunya setiap orang punya hak untuk memilih dan juga mengetahui kapasitas dirinya. Sehingga menurut saya, dari 5 contoh konten itu, bisa kamu pilih salah satunya, tidak mesti semuanya. Jadi, pilih salah satu yang sekiranya mudah dan tidak memberatkanmu sehingga kamu bisa konsisten membuat video. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video.